Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan, semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat kami,
tahu semua karena Engkau, Yesus Tuhan. Ajar kami selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh memberi yang terbaik di segala waktu dalam kehidupan kami. Setiap nafas yang kami tarik, setiap nafas yang kami hembuskan, mengingatkan kami akan kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Kasih setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, kami bawa hati kami Tuhan, persembahan yang terbaik saat ini hanya bagi Engkau saja. Apa yang saya katakan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Raja segala raja. Kau di atas segalanya, Kau yang layak, Kau yang layak. Yesus, Yesus, Yesus. Hati kami bagi-Mu, hati kami bagi-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Mari saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, siapkan hati kita dan kita akan memakan firman Tuhan ini sebelum beraktivitas, sehingga sepanjang hari ini firman itu menyertai kehidupan kita semua. Nah, pagi hari ini saya ajak kita sama-sama buka dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi sebuah situasi yang menimbulkan sebuah pertanyaan, yakni apa yang perlu kita lakukan ketika semua harapan yang ada nampaknya hilang, tidak ada lagi harapan. Atau mungkin saat kita merasa sudah letih sekali, lelah sekali. Aduh, saya nggak bisa. Begini kok masih disuruh bersyukur. Nggak bisa. Capek, lelah. Ya. Nah, maka kita memerlukan pribadi yang tidak pernah bisa menjadi lelah untuk memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Yang tidak, seperti kata firman Tuhan tadi, tidak lesu, tidak lelah, tidak terduga pengertiannya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang God's greatness, kebesaran Tuhan. Yang pertama, kalau kita belajar mengenai kebesaran Tuhan, melalui kitab Yesaya ini, kita belajar bahwa Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, sementara kita ini sudah terkunci dalam satu slot waktu yang bernama right now. Sekarang, detik ini. 1 detik lagi. Kita sudah terkunci di dalamnya. Kita tidak bisa memundurkan waktu, kita tidak bisa memajukan waktu. Dalam bahasa Inggris dikatakan the present, masa kini. Ini adalah momen yang kita alami sekarang. Dan momen-momen dalam kehidupan kita itu kadang-kadang bisa menimbulkan tekanan bagi hidup kita, ya. Supaya kita tidak melakukan kesalahan, tidak salah pilih atau tidak sampai melakukan sesuatu yang akan membuat kita membayar harga yang besar dan seterusnya, ya. Tapi kita harus sadar, kita juga manusia yang tidak sempurna. Kita masih bisa berbuat dosa. Sedangkan Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah kita tidak diikat oleh waktu. Di dalam kekekalannya, Allah itu ada dalam setiap waktu yang sudah terjadi atau yang akan datang. Dia itu eternal, ada. Dia itu nyata, ada, tidak terikat oleh waktu. Jadi, dari poin ini saya ingin sampaikan, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, karena mungkin kita merasa saat ini kita sedang terpuruk, karena Tuhan ada bukan hanya untuk saat ini, tapi Dia ada di masa lalu dan Dia ada di masa depan. Tuhan itu sedang mengerjakan rencana-rencananya yang kekal
untuk kehidupan kita. Dalam kecepatannya sendiri, dalam timing dia sendiri, bukan timing kita, bukan time frame kita. Kalau kita terjebak sekarang ini, seperti saya saat ini sedang berbicara, ya, beberapa detik yang ke depan saudara tidak tahu saya berbicara apa, tapi Tuhan tahu karena Tuhan tidak dibatasi. Maka Dia yang bekerja, Allah yang bekerja di dalam kecepatannya sendiri, dalam time frame-nya sendiri, jangka waktunya sendiri. Kita nggak perlu putus asa, kita nggak perlu desperate, kita nggak perlu bersiap-siap untuk kecewa bahwa pengharapan itu tidak ada lagi. Oh enggak, pengharapan itu selalu ada. Karena Dia yang pertama, Dia kekal, Dia selalu ada. Yang kedua, Yesaya berkata, Allah kita adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan, Allah kita menciptakan segala sesuatu sampai akhir atau ujung dunia. Tidak ada satu jengkal tanah atau daerah atau area yang tersembunyi dari Allah. Semuanya Allah tahu karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, kemanapun kehidupan kita membawa kita, apakah mungkin akan ada penjajahan Babilonia lagi, contohnya, atau saudara sedang berjuang untuk keluarga yang ada di ICU, atau saudara berada di kamar hotel, Tuhan sudah ada di sana bagi kita. Dia Maha Hadir. Dan kita hanya tinggal mengandalkan kasih karunia-Nya yang kekal, anugerah-Nya yang kekal, kuasanya di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun. Dia menciptakan semuanya, Dia mengendalikan semuanya, Dia mengerti semua yang terjadi, Dia tahu setiap sudut alam semesta ini. Jadi alasan yang kedua supaya kita tidak putus harapan. Alasan kedua yang kita pelajari tentang kebesaran Tuhan pagi hari ini adalah Dia menciptakan segala sesuatunya. Yang ketiga, Allah kita itu Allah yang dinamis, senantiasa at work dalam bahasa Inggrisnya. Selalu melakukan sesuatu, bukan pasif, berdiam diri, tidak. Kita mungkin manusia punya batas. Kalau kita sudah mengerjakan banyak hal, kita capek, lelah. Kita butuh asupan gizi supaya ada tenaga. Kita butuh istirahat. Bahkan penelitian mengatakan sepertiga hidup kita itu sebetulnya habiskan tidur di ranjang. Begitu ya. Mengumpulkan tenaga lagi dan kemudian nanti Tuhan panggil setelah waktunya tiba. Nah, sementara Allah, Dia tidak memerlukan istirahat. Dia tidak perlu berbaring di ranjang. Dia Maha Kuasa, Dia tidak lelah. Dia selalu at work, selalu aktif, selalu bekerja, mengasihi, menyayangi, melindungi, memelihara kita semua. Dia tidak bisa dibuat lelah, tidak bisa menjadi lelah. Ya. Dan dalam kekekalannya itu, saya percaya seperti air mancur yang terus mengalir. Ya. Dan orang yang mendekat ke air mancur itu akan terkena air mancur itu. Ya. Akan terkena sukacita yang melimpah. Ya. Salah satu lagu favorit anak saya sekarang, Sukacita Melimpah. Dia sudah bisa menyanyikan refnya dengan baik, puji Tuhan. Anyway, kembali lagi. Seperti air mancur fountain yang terus melimpah. Mungkin dalam satu event kehidupan kita, saudara nggak sadar, mungkin dalam satu bagian kecil hidup kita, sebagai contoh, kita makan.
Nah, dalam satu ruang lingkup waktu kita makan itu, kita nggak tahu. Tuhan mungkin secara aktif sedang menyelesaikan 10.000 hal di dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar belum beres. Dan bahkan Tuhan tidak menjadi lelah, kecewa kepada kita, tidak. Tetapi dia selalu fresh, selalu siaga, selalu mampu untuk menyayangi, mengasihi, menyediakan, memelihara saudara dan saya. Oh, dia Allah yang besar. Yang keempat, yang terakhir. Allah itu wise. Allah adalah bijaksana, berhikmat. Pemahamannya itu tidak terselami, kata Yesaya tadi. Artinya, kita nggak bisa menebak jalan pikiran Allah. Seringkali kita mencoba untuk berpikir secara mendalam, mengapa sesuatu itu bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Dan ada kejadian-kejadian yang bahkan kita sendiri tidak mengerti bagaimana memberi arti untuk kejadian itu atau menerjemahkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Banyak misteri-misteri yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Memang Alkitab juga mengkonfirmasi bahwa hidup itu sebetulnya juga bisa jadi cukup mengejutkan untuk kita semua. Karena banyaknya kejadian-kejadian yang kita tidak bisa pahami. Tetapi sekali lagi, tidak ada hal serumit apapun yang tidak bisa ditembus oleh hikmatnya Allah. He is wise. Dia mengerti segala sesuatu. Kalau mungkin saat ini hidup kita tidak sesuai dengan jalan yang kita inginkan supaya hidup kita terjadi demikian, begitu ya. Harusnya hidup saya begini, tapi kok sekarang begini. Saya bisa pastikan bahwa kita juga bisa memastikan kalau kita mengenal Allah. Kita bisa memastikan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, semua Tuhan tahu, dan Tuhan tahu cara menyelamatkan kita, dan Tuhan tahu, dan Tuhan mau kita berada di momen kehidupan kita yang saat ini. Untuk apa? Kita tidak sempurna dan kita tidak maha tahu. Tapi Tuhan menginginkan kita melewati momen-momen yang kita alami ini. Saya pun akan memberi contoh. Tuhan mengizinkan saya melewati momen melihat di mana mama saya dipanggil terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Tuhan izinkan momen itu terjadi. Untuk apa? Sampai detik ini saya belum mengerti 100% sempurna. Tapi yang saya tahu, Tuhan Allah yang saya kenal, Dia tidak pernah salah kalau membiarkan itu terjadi. Dia menginginkan kita untuk berada di momen itu. Dia menginginkan saya melewati momen itu. Dia tahu apa yang dia sedang kerjakan. He knows what he's doing. Dia bukan Allah yang bondo nekat. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Camkan ini saudara. Jadi kita tidak hidup berdasarkan penjelasan-penjelasan Tuhan. Kita tidak perlu mendapatkan kejelasan-kejelasan Tuhan. Tapi kita hidup berdasarkan janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita tidak perlu berusaha memahami jalan pikiran Tuhan. Tetapi yang perlu kita camkan, kita tunduk kepada Tuhan melalui iman kita. Pagi hari ini saudara, kalau Anda merasa kok kelihatannya semakin tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ingat 4 hal ini. Allah kekal. Dia tidak terkekang dalam slot waktu
masa kini yang sedang terjadi bagi kita. Dia tahu yang terjadi yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, ingat Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia tahu, Dia ada. Dia berkuasa. Yang ketiga, Dia tidak lelah. Mungkin saat ini kita merasa tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya behind the scene, Dia sedang mengerjakan banyak hal dalam hidup kita yang mungkin kita belum bisa pahami saat ini. Dan yang keempat, Allah kita itu Allah yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Dan memang betul, kita tidak perlu mengerti Allah. Kita tidak perlu berusaha memahami Allah dengan pikiran kita. Karena Dia terlalu besar. Bagian kita cuma apa? Percaya. Percaya. Itu yang Alkitab terus katakan. Hidupku bukan karena melihat, berpikir, tetapi percaya. Dan kalau itu yang menjadi pegangan saudara pada pagi hari ini, 4 hal yang kita pelajari, maka hidup kita harusnya di hadapan Dia makin kecil. Bukan kita besar-besarkan masalah kita. Seperti Yohanes 3 ayat 30 berkata, Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Great is our God. Allah kita adalah Allah yang besar. Dan di dalam kebesarannya ada kasih-Nya, kebaikannya, penyertaannya, penyediaannya. Saya percaya kebesaran Tuhan akan membuat kita semakin terbuka mata kita, sadar bahwa kita ini dikasihi. Tidak ada satu hal apapun yang terjadi itu di luar kemampuan pengertian Tuhan. Tuhan tahu. Kalau mungkin saudara merasa saya sudah berjalan terlalu jauh, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah punya rencana untuk mengembalikan saudara. Tetap percaya, jangan mundur, jangan putar balik, tetap percaya. Tetap pandang Tuhan, jangan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan melihat kejutan demi kejutan akan terjadi. Dan dengan demikian, kita akan dimampukan untuk terus mengucapkan syukur. Lihat janji-janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.